bilayati Ausulahu biludamati fakir Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi wa ya taqwallah wa qad wasal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nujil mauta wa nabukum ma qaddamu fa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahu masalan ashabal quryati ija'ahal mursalun la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadidun. Shadaqallahu adzim. Segala puji bagi Allah, salawat salam yang selalu kita aturkan kepada baginda Muhammad Rasulullah beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, termasuk kula panjenengan yang dirahmati, yang dimuliakan serta dicintai. Dengan satu harapan, mudah-mudahan semua yang kita laksanakan nanti oleh Allah dibalas sebagai hadiah rahmatul jannahnya. Amin Allah amin. Jamaah rahimakumullah, sebagai pengantar, mumpung masih Syawal sampai dengan 9 Mei kita masih memasuki bulan Syawal. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin secara pribadi. Mudah-mudahan paling tidak segala dosa-dosa diampuni oleh Allah. Amin Allahumma amin. Kemudian ketika kita mengutip dari tafsir Al-Misbah, sebetulnya bahasa 00 dan hari kemenangan itu menurut tafsir Al-Misbah, menurut Profesor Quraisyhab, itu sebetulnya di dalam kamus itu sulit untuk dicari. 00 itu maksudnya bagaimana? Masa iya dengan bersilaturahmi kemudian berjabatan tanganan kita sudah 00. Makanya yarfa'illahu alladzina amanu minkum waladhiul ilma darajat. Kita yang punya ilmu itu adalah orang-orang yang beruntung sampai dengan Allah menjanjikan wong sing duwe ilmu iki derajatnya akan ditingkatkan. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kemudian kalau itu dianggap sebagai kemenangan, pertanyaannya, saya mengutip dari tafsir Al-Misbah, bukan pendapat saya pribadi, menang kepada siapa? Apakah kepada syaitan? Padahal syaitan itu selalu menggoda kita. Halal bihalal itu di dalam kamus bahasa Indonesia boleh membolehkan. Jadi konteks itu yang saya baca di dalam tafsir Al-Misbah akan masuk ke substansi. Kemudian apa yang harus kita lakukan setelah puasa Ramadan? Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Cucu saya juga sudah hafal. Nah, konteksnya seperti itu, asbabun nusulnya seperti itu, embrionya dari situ, sehingga apa? Di situ muncullah halal bihalal silaturahmi. Kemudian yang mengangkat lagi itu adalah surah Al-A'raf 31, maknanya ada. Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang terbaik ketika kamu memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan,
Sesungguhnya Allah tidak menyukai yang berlebihan. Kemudian kita lanjutkan. Kita berharap bahwa Ramadan hari ini akan lebih baik dari yang kemarin, yang akan datang akan lebih baik dari hari ini. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Saya mengutip dari bukunya Imam Al-Ghazali, kitabnya adalah Mukasafatul Qulub. Di dalam kisah ini bahwa Al-Ghazali menyampaikan dialog antara Allah dengan Musa. Di antara cuplikan yang saya baca dalam kitab itu, yang pertama bahwa Musa itu menyampaikan redaksinya seperti ini: wahai Allah, aku sudah melaksanakan semua ibadah yang engkau perintahkan. Lajeng Musa dawuh ngaten, mana di antara ibadahku ini yang paling engkau cintai ya Allah? Redaksi ini kalau tidak orang yang jenius, seorang filosof sangat terkenal, tidak mungkin saya mencari dari beberapa sumber, termasuk teman saya yang profesor. Bahasanya ini wabit sekali, Mas Tri. Saya masih menemukan ini. Kita lanjutkan. Lajeng dipundawaken dialog ini. Yang pertama ngaten, ya Allah, apakah sholatku yang paling engkau cintai ya Allah? Allah menjawab ngaten, sholatmu hanya untuk dirimu sendiri, karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang pertama seperti ini, inna sholata tanha anil fasail wan munkar waladzikrullahi akbar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kemudian Musa dawuh ngaten, apakah zikirku ya Allah? Lajeng Allah jawab, zikirmu itu untuk dirimu sendiri, karena zikir itu adalah menenangkan kalbumu. As-sholatu lil dzikri, as-sholatu imaduddin. Lajeng Musa dawuh, apakah puasaku ya Allah? Puasamu itu hanya untuk dirimu sendiri, karena puasa itu hanya mengekang hawa nafsu. Surah Al-Baqarah 183 panjenengan sudah ngelotok. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun 183 Al-Baqarah. Lajeng Musa melanjutkan pertanyaannya ini. Kemudian apa ya Rob? Maka redaksinya saya tidak akan kurang menambah, sangat bagus sekali. Dawai Allah menjawab pertanyaan yang terakhir ini. Tatkala kamu membahagiakan orang yang sedang kesusahan, dalam arti memberikan dengan jalan bersedekah, aku selalu berada di sampingku. Niki lek mboten seorang ahli bahasa kita akan bisa. Sehingga di sini muncul beberapa tafsir, coba cuplikan kalau potong kemawon. Kata selalu di sampingku itu maknanya sangat dalam. Allah loh yang dalam ngeten.
Berarti ketika kita memberi sesuatu, kalau Quraisy Shihab menafsirkan memberi sesuatu itu dengan infak dan sedekah, tidak melihat jumlahnya. Bahasa tulungagung pun ora ketang 1000 tapi kontinu. Jangan ujuk-ujuk kemudian disiarkan, bahkan di wara-wara itu inna a'malu biniat, tinggal kita melihat niatnya. Bapak yang dirahmati oleh Allah, marilah monggo dengan satu yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali itu kita tingkatkan. Apakah setelah Ramadan ini kita bisa meningkatkan? Maka dawe Imam Al-Ghazali, ketika sholat belum cukup, ketika zikir belum cukup, ketika puasa belum cukup, maka di sini kita harus bersedekah ora ketang 1000 tetapi ikhlas. Bapak yang dirahmati oleh Allah, saya lanjutkan kisah ini. Kemudian dalam kisah ini dilanjutkan bahwa ketika kita masih sholat, ketika kita masih zikir, ketika kita masih berpuasa, maka kita itu masih di pintu surga. Biar kita kafah, dawuh Imam Al-Ghazali, maka bersedekahlah. Ketika kamu bersedekah, maka kamu akan masuk ke dalam rahmatul jannahnya. Nah, pertanyaannya sederhana. Mungkin ilmu kita sudah nyampe ke sana. Ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendidik santrinya Al-Ma'un saja 3 bulan. Ini sudah saya jelaskan dulu. Kemudian wal asri itu sama dengan 7 bulan. Nilai filosofinya sangat tinggi. Bapak yang dirahmati oleh Allah. Kemudian di saat itu, jadi zamannya Musa, ada sepasang suami istri yang hidupnya bahasa tulungagunge boten kagungan no kalian po. Saat itu ngadu datang Musa, ibunya ini sing rada kreatif. Pak yo nyoba tanya kepada Musa, kita mengadu. Ya Musa, di dalam lanjutan itu kula niki wis berusaha tapi kok panggah ngeten mawon. Ya mbok panjenengan doakan kepada Allah bahwa saya itu menjadi orang yang kaya. Nah, saat itu oleh Musa dijawab, yo tak dongakne tapi pakai jangka waktu loh ya, bahasa Tulungagung. Ya ndak apa-apa, buat napa-napa Musa. Di dalam buku yang saya baca itu diberi jangka waktu 1 tahun, kemudian berdoa dalam 1 tahun, maka di sini lewat Musa orang tadi didoakan dan cara tulungagunge malih dadi sugih. Nah, ternyata ini oleh Musa dipantau. Nah, setelah 1 tahun, mungkin tahun kedua, niki dipantau lagi, ternyata orang ini kok masih kaya. Maka Musa itu bertanya kepada Allah, karena Musa ini adalah salah satu nabi yang disebut ulul azmi, adalah yang sabar dan adalah salah satu nabi yang oleh Allah diberi prerogatif bisa langsung nyuwun kepada Allah. Maka Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, kan dulu waktunya 1 tahun, ini sudah lebih 1 tahun kok panggang kaya, bahasa Sunda. Maka Allah menjawab, ternyata orang yang saya beri kelebihan itu adalah orang yang
gemar bersedekah. Bahkan di dalam bukunya Imam Al-Ghazali itu disebutkan orang ini membuat, kalau di sini sekarang tempat rawat inap bahkan tinggal itu adalah untuk para musafir dan itu gratis. Nah, dari jawaban itu ternyata orang ini adalah orang yang gemar bersedekah. Bapak yang dirahmati Allah, ternyata di situ bahwa sedekah ini adalah jalan utama supaya kita masuk kepada rahmatul jannahnya Allah. Bapak yang dirahmati Allah, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sangat tepat. Pertanyaannya apa? Monggo ora ketang sewu setiap hari rutin dengan jalan sembunyi-sembunyi kita memasukkan infak dan sedekah. Bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan ini terinspirasi kepada pulau panjenengan dengan satu moto bahwa Ramadan hari ini lebih baik dari yang kemarin, yang akan datang akan lebih baik dari hari ini. Maka itulah bentuk makna arti hidup yang sesungguhnya. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.